Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gelas Kaleng. Kali ini akhirnya kita punya video. Kalengnya dua nih, ini satu lagi. Lupa. Jadi sebelumnya kalau kalian yang ngikutin channel Gelas Kaleng, sebelumnya 3 video sebelumnya itu kita audio podcast aja. Karena banyak yang protes, mana nih videonya, padahal nggak penting dan bukan kita. Emang ada yang protes? NANI? お前はもう死んでいる。 Tapi kenapa nggak protes di komen ya? Oke, akhirnya kita penuhilah keinginan para subscriber kita untuk kita bikin videonya, gitu ya. Mudah-mudahan kalian makin bosan lihat muka kita semua dan share konten ini ke semua teman-teman kalian. Buat kalian yang baru dengerin atau nonton video ini, Susah ya? silakan silakan untuk klik subscribe, like, dan komen di bawah. Dan kalau memang menurut kalian ini channel yang membosankan, share sebanyak-banyaknya supaya kalian nggak bosan sendirian. Jangan tambah bosan. Iya, jangan tambah bosan. Kalau bosan rame-rame itu jadi rame, nggak bosan lagi ya. Oke, kali ini kita akan membahas kalian mau dikenang sebagai apa sih pada saat akhir hayat kalian? Jangan akhir hayat lah. Waktu kalian udah tua nanti, kalian pengen dikenang sebagai apa? Tunggu dulu, ini dikenang keluarga apa kawan? Kalau keluarga Siapapun. Jadi misalnya Bang Surya ketika nanti sudah tua gitu kan, udah nggak eksis lagi. Gitu ditanya, kenal Bang Surya nggak? Oh yang ini gitu kan. Ada udah orang langsung udah ada trademarknya. Oh Bang Surya itu yang ini. Reza tuh kenal Reza nggak? Oh Reza yang ini ya gitu. Ya, tunggu. Ini maksudnya yang mana? Bang Reza yang mana? NANI? Oh iya ya, kemarin audio doang kan? Oke, aku Fidra, ini Bang Surya dan itu adalah Reza, ya. Durasinya jadi panjang nih. Jadi pembahasan kita kali ini adalah kita mau dikenang sebagai apa nanti di akhirnya. Jadi buat kalian yang nonton video ini silakan komen di bawah. Kalian pengen dikenang sebagai apa? Kenapa mesti kalian dikenang seperti itu, gitu kan? Ya. Dulu waktu kecil kan kamu cita-citanya jadi apa? Gitu kan? Ini udah besar kamu dikenang. Iya, dulu waktu kecil pengen cita-citanya apa? Jadi tentara gitu kan, misalnya jadi dokter. Terus nanti sekarang karena kita udah mulai bisa berpikir lebih luas, mau dikenang sebagai apa? Apakah dikenang sebagai cita-cita kita dulu? Kita jadi tentara yang apa ya? Bang Fidra tuh tentara loh. Nah, gitu. Padahal tetangganya tentara. Oke, jadi kalau yang kalian udah dengerin audio podcast kita sebelumnya, kita udah bahasin background kita masing-masing. Jadi kalau aku secara pribadi, aku pengen dikenang sebagai orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi enggak, ini makanya mau disempit dulu. Oh iya. Jadi misalnya gini, ketika orang nyebut aku nanti pada saat aku udah tua nanti, kenal sama Fidra nggak? Oh yang ini ya, yang suka bantuin orang kalau lagi susah misalnya. Dermawan sekali Anda. Ini bisa maunya ini kan lagi progres gitu kan. Misalnya, oh Fidra tuh enak jadi tempat curhat gitu kan. Dia curhat kayaknya. Tolong tuh ya DM-nya diperiksain. Love you. Jangan. Jadi gitu. Jadi untuk mencapai itu progresnya apa gitu kan? Kalau aku progresku apa? Jadi aku memperluas pertemanan. Ya, karena kalau pertemananku networkku nggak luas, aku bantu siapa? Gitu kan? Mungkin orang mungkin kalian bakal bilang, Mbak Imong aja nggak perlu luas gitu kan? Mbak Imong udah ada ininya, bisa bantu siapa saja. Kalau saya belum, makanya subscribe yang banyak biar bisa bantu juga, ya kan? Itu kayak berapa kali deh ngomong subscribe. Namanya juga usaha. Jadi gitu. Jadi kalau progres aku tuh perluas pertemanan, network perluas. Jadi ketika orang-orang dalam lingkungan pertemanan aku tuh butuh bantuan, aku usahain, apapun gue usahain gitu kan. Entah itu membantu dalam finansial, membantu ide, atau membantu makin nyusahin dia gitu kan. jadi
kita pengen dikenal seperti apa, ya itu step-step aku gitu kan. Aku pengen dikenal sebagai orang yang banyak bantu orang Enggak, yang ini baik. luas kali tuh Pi. Kalau misalnya manfaat orang tuh kayaknya luas kali. Iya sih sebenarnya. Karena kalau orang bilang, Vira tuh Pak, Vira tuh orang yang baik, gitu aja Pi. Oh iya, terlalu standar. Ingat kayak gitu terlalu standar. Bagusnya Bagusnya sih. kayak gini misalnya, Gimana? Bang Fidra itu yang jago panah gitu. Dia Jadi kan panahan gitu. Parah hatiku dong. Gitu. Ternyata. Jangan jauh-jauh kali. Nanti orang pikir kalau misalkan aku dikenal sebagai ini, nanti kadang-kadang agak sombong gitu sedikit. Nah, gitu ya, terlalu gitu ya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Banyak sih orang pengen dikenalnya sebagai orang baik gitu. Iya, tapi baiknya seperti apa nggak tahu ya. Nah, Karena kalau di kalangan pemabuk, oh dia baik kali tiap hari beli minuman gitu kan, nggak juga, itu kan? Di kalangan orang sakit, Kalau kalau udah baik berarti udah sembuh. udah tahu deh Pak, sembuh. Jadi di situ ada Angga, operator kita. Jadi dia, ya kalau kalian dengar podcast sebelumnya kalian udah tahu lah siapa Angga. Jadi ini belum mau nampil. dia belum mau tampil karena katanya belum Dia operator. belum facial, belum mani pedi gitu kan, ya enggak? Ya. Iya. Ya. Iya. Oke deh. Itu Kalau kerekam nggak kan? Kerekam nggak cantik ya? nanti kita cek pasti kerekam tuh. Kalau maksudnya pengen dikenang sebagai apa? Aku nggak pengen dikenal sih. Jadi Karena tua meninggal selesai, udah nggak usah ingat lagi gitu. pinginnya gini, Iya karena kan, tuh kan, sama kayak aku tadi. karena gini, kalau ingin dikenal tuh, sebenarnya image yang tercipta karena keseharian kita. Contoh nih yang udah pernah ada pendengar orang bilang ke aku tuh, Pak Ustadz, asal udah ke kampus, siapa Pak Ustadz gitu. Tahu padahal banyak Ustadz di kampus. Jadi ketawa. Aku udah bingung siapa Pak Ustadz, ketawa. Jadi begitu dipanggil belakang bos tak gitu ya. Ini ada siapa gitu kan? Jadi satu lagi kadang-kadang bilang, ini dari kalangan khusus ya. Kenal si Surya nggak? Siapa? Itu yang senyum lalu. Aku senyum ya enggak. Ke dia gitu. Senyum selalu. Di belakang. Baru kopi. Perasaan apa nih? Baru kopi duduk, ngedit ya. Senyum sendiri. Oh, mungkin itu ya. Senyum. Coba senyum sendiri. Jadi pas ketemu kita taunya gitu. Jadi pas kalau kita membuat image kita kayak mana tuh kadang-kadang beda sama orang yang kita kenal gitu. Jadi kita udah berusaha buat setting image kita tuh bakal maunya kayak gini gitu kan. Pinginnya sebenarnya aku nih, pinginnya dikenal orang tuh nggak pernah marah. Oke. Pinginnya ya, karena aku coba pernah marah juga nih, walaupun sama keluarga masih gitu. Sama kawan-kawan jarang. Jadi pinginnya kalau orang lihat aku tuh jangan marah. Nah, Oke. banyak yang kayak pukul-pukul gitu kan, pukul muka, pukul maksudnya pukul bahasa gitu. Nah, kita coba ulas dengan nggak marah gitu. Jadi kalau disindir-sindir anteng aja gitu. Ya, walaupun nggak konek gitu. Sebenarnya bukan anteng tapi apa yang dibilangin ya. Rupanya nggak nyambung. Oke, kalau kayaknya gimana ya? Kalau pengen dikenal sebagai apa nantinya? Aku tuh sebenarnya tuh mungkin karena saking banyak menghayalnya. Jadi Naruto enggak? Pikir tampil. Ini dari mana aja gitu. Tapi ini bisa tapi serius bisa jadi judul. Reza mau jadi Naruto. Enggak, maksudnya gini, maksudnya aku tuh mungkin karena sering apa ya, mungkin bukan kecanduan gitu, cuma karena sering ya menikmati anime gitu kan. Hentai. Tapi kan edit sensor. Bisa dikenal kakek Sugiono lagi. Jadi gimana ya, aku pengen enggak, ini kalau dari ini ya, dari di apa imajinasi aku aja gitu kan. Tapi dia kalau misalkan pingin Naruto itu kan ada kayak lambang Naruto. Enggak, itu Oh, maksudnya itu bukan Ya kan? bukan apa namanya? Bukan keinginan sebenarnya. Cuman kadang-kadang hayalan itu kan pengen jadi, tapi kalau misalnya aku berhayal itu kan aku berharap negara kita rusuh, jadi aku jadi keluar sebagai pahlawan gitu. Keluar dari rumah. Rusuh kayak gitu kan. Ya tapi itu dari hayalan aku aja, dari imajinasi aku. Cuma kalau dari ya pengennya aku nanti ke depannya sih, aku cuma pengen ada suatu karya yang dipakai ke
orang sebenarnya aku bukan lebih pengen dikenang gitu, tapi aku bisa banyak menghasilkan sesuatu yang karya aku yang memang nanti bisa dikenang. Jadi yang kenang tuh bukan aku, karyanya aja. Oh, karyanya yang bisa. Karya misalnya aku ya buat suatu produk. Kok so Da Vinci gitu? Da Vinci itu skill. Itu sense. Ini pokoknya aku pengen ada lah sesuatu produk suatu produk yang memang bisa nanti digunakan seterusnya lah. Kalau misalnya kayak Bill Gates, Microsoft-nya dipakai sampai sekarang gitu. ada produk yang bisa dibanggakan. Ya. Apa nih contoh? Apa? Gue bikin produk apa? Ya misalnya kayak Anak yang banyak gitu. Enggak, aku anak jangan. Kan produk. Produksi ayam bakar misalnya. Ya jadi misalnya Bukan. kayak misalnya kayak Bang Surya gitu kan, misalnya apa percetakan. Nah, itu maksudnya ada suatu ada template sendiri gitu kan, yang memang template itu memang dipakai terus sama orang gitu. Jadi ya kayak gitu, misalnya apa ya produk atau film atau apa yang aku buat itu yang memang nanti jadi acuan para pendatang baru gitu. Nah, gitu aja sih. Iya. Sebenarnya kalau kayaknya bukan karyanya, kayaknya ini bayar lisensinya, gitu ya. Berharap lisensi kan. Tujuannya itu biar tujuannya Enggak. Oh iya. Oke. Tapi teringat nggak Naruto? Coba ingat kawan kita yang di kampus Kotaro Minami, ya kan? bro. Kalau Bro. nonton Dia nonton, dia udah tahu ya. Tahu dia. Udah tahu dia, tahu sini. Enggak apa-apa, berarti sorry ya kalau kita bahas. Tapi kita enggak nyebut nama, tonton aja. jadi ada salah satu teman kita, waktu kita kuliah bareng-bareng waktu di Banda Aceh. Itu dia senang banget sama Satria Baja Hitam, ya. Sampai style kebetulan look dia tuh memang agak ke arah sana gitu kan. Jadi dia pakai jaket bomber putih gitu kan, celana jeans gitu kan. Jadi Kotaro Minami banget gitu. Aku ke rumah dia, aku pernah sekali masuk ke kamar dia. Itu memang penuh dengan Satria Baja Hitam. Itu benar-benar lengkap edisinya. Jadi memang betul-betul Oke, selamat datang di episode gibah kita hari ini. Bukan, enggak, maksudnya ini contoh apakah sahabat kita ini memang pengen dikenang sebagai cosplay gitu, Kotaro Minami gitu kan. Apakah memang seperti itu gitu. Tapi usahanya berhasil karena di kalangan kita memang sudah terkenal. Iya. Bahkan di tempat dia kerja sekarang itu terkenal dia sendiri. Berarti Masih. Berarti Tetanggaku. terakhir ketemu Kotaro Minami pakai baju koko kemarin. Terakhir ketemu baju koko. Jadi ketemu kawan kantor dia. Tanya, kenal si ini enggak? Oh, kenal. Yang Satria Baja Hitam kan? Langsung masih branding berarti ya. Walaupun mungkin nggak semangat dulu gitu kan. Iya, dulu kan orangnya levelnya tinggi. Jadi sekarang udah mulai tua, jadi level orang ada turun gitu kan. Tapi nggak tahu juga, masih bisa branding di kantor, berarti kan masih bawa. Kasian. Banyak sih kawan-kawan kita juga yang udah terset branding dari awal gitu kan di kampus. Sekarang pun kayak di kantor ada gitu. Cuman kadang-kadang gini, kita lihat orang tuh karena kebiasaan dia sih, baru kita bilang terkenang dia tuh seperti biasa. Tapi memang benar sih, kayak maksudnya ya walaupun kita bilang dia nggak terkenang secara luas, tapi di kalangan kita dia memang udah terkenang gitu. Makanya kayak bulan pertama tadi, aku mau ngeluasin network aku, ngeluasin persahabatan aku, jadi akan lebih banyak lagi yang bisa mengenang aku gitu kan. Mudah-mudahan dikenang baik. Cuma kan susahnya gini, Pi. Waktu di surfing, terkenalnya dengan surfing gitu. Iya. Panahan. Terkenalnya dengan panahan gitu. Sekarang di kantor terkenalnya karena apa gitu. Kan beda-beda ya, lokasi ini gitu. Berarti setiap komunitas brandingnya beda gitu. Beda. Berarti nanti kalau mereka di suatu saat ngumpul, kenal sama Fidra ini nggak? Oh ini bukan, yang panahan, surfir ya gitu. Tapi yang panahan, bukan. Nggak pernah ikut surfing dia. Akhirnya terlupakan, bukan dia. Tapi itu udah kejadian. Jadi pas pendidikan kemarin itu,
kawan satu kelas, satu angkatan, enggak satu kelas, satu angkatan. Ternyata teman dia di luar itu main panah juga. Sekarang dia atlet PON yang wakil Aceh gitu kan. Terus berbahasa basi, nggak nyambung rupanya. Kenal sama Fidra nggak? Fidra yang mana nih? Ada kawanku Fidra main panah. Enggak, dia main panah mas sekarang, tapi sebelumnya dia main karate. Kapan main karate? Rupanya dia salah julitin orang. Jadi udah nge-branding rupanya salah gitu, terlupakan gitu. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya sih kita pengen dikenang ini. Maksudnya ketika kita punya goals, kita mau dikenang sebagai apa, otomatis kita akan milih batu loncatan atau step-step tertentu untuk nge-rebranding diri kita kayak tadi, ya kan? Jadi pada saat progres itu kita udah bisa memberikan manfaat. Dalam progres itu kita udah memberikan manfaat sampai akhirnya kita capai goals kita dan kenal sebagai apa. Tapi aku usulnya gini, jangan sampai itu menjadi image yang dibuat. Itu bahaya deh, kayak dibuat-buat misalnya. Pencitraan. Tolong jangan sampai situ saja. Pencitraan sampai situ saja. Jangan lompat-lambung lebih jauh. Karena banyak sekali sekarang yang merebut kursi itu pencitraan semua kita. Kursi lagi. Kan udah bilang. Emang kursi kenapa? Ada yang salah sama kursi kan? Sekarang kursi ya gratis masalahnya. Haus. Banyak kali itu pencitraan, yang di balik layar. Ini tunggu dulu aku pegang. Nggak enak asal-asal dia. Jadi kalau misalkan pencitraan itu bagusnya yang real. Nah, kadang-kadang gini, pas kita lihat, berbuka dua, gitu kan. Kalau beristri dua, alhamdulillah. Gak apa-apa, buat dongkrak yang podcast kemarin. Biar ada komen. Setiap kita ini nanti ributnya itu gitu. Udah capek di topik berbeda balik SEO lagi, poligami lagi, pelakor lagi. Tapi emang itu lagi trending kayak mana lagi? Apa mau kita bahasnya? Yang goalsnya pengen dikenal sebagai poligami sukses. Kita dikenal tuh sebagai yang real kita gitu. Dan pinginnya itu yang baik, yang jahat. Tapi kan mungkin aja kan kita secara konsisten dan komitmen untuk nge-rebranding. Nge-rebranding itu dalam artian gini. Taruhlah misalnya masa laluku tuh kalau dikenal tuh terlalu jelek, gitu kan? Terlalu jelek, maksudnya yang enggak, kalau dikenal pun jadi ya kalau jadi sendiri. Jadi bagi sendiri ya. Jadi bagi jadi kan. Jadi maksudnya nge-rebranding. Jadi kita emang dulu gimana? Enggak, kita bahas lagi. Jadi maksudnya versi hijrahnya aja gitu, versi hijrahnya yang dibahas. Jadi kita nge-rebranding diri kita jadi sosok yang lebih baik. Jadi kan sisi positifnya kalau kayak tadi kan jangan terlalu buat-buat, tapi ini emang kita ngebuat diri kita tuh jadi lebih baik. Jadi manfaatnya itu bisa lebih luas. Jadi terkenang itu adalah hal-hal yang baik. Jadi orang bisa melupakan ya masa lalu kita gitu kan. Ya, itulah maksud aku gini, kenapa tadi di awal aku bilang itu buat keluarga apa buat teman gitu. Karena kadang-kadang buat teman kita beda. Nah, kita baik nih sama teman nih. Kita sama teman bagi duit, saya kasih, sama keluarga mikir. Nah, sebenarnya yang bagus tuh bagus sama keluarga, buat anak, buat sama saudara. Karena kenapa? Karena ketika orang mengatakan ini saudaraku loh, bangga dia. Nih Reja nih saudaraku nih gitu. Jadi pasanya, oh Reja ya, oh ya. Ini pas tanya sama keluarga, kenal Reja? Nggak tahu mana. Mendadak hilang dari kerjaan. Bagusnya ke saudara, karena akhirnya pun lebih bagus. Gitu ya. Jadi maksudku gini, kalau ke saudara, tapi kan gini, kayak kita kasih contoh kayak Baim Wong, kan? Orang yang udah suksesnya kayak gitu, pasti semua kan merasa saudara. Iya. Gitu kan? Ketawa. Ya kan? Banyak tuh. Jadi begitu kita lagi merintis, kok apa istilahnya, jangan terlalu ngayal lah. Gak mungkin sukses dengan cara kayak gitu. Tapi begitu sukses, itu saudaraku tuh, gitu kan? Waktu itu emang waktu dia bikin itu tuh pantau terus tuh, kontrol tuh. Sekarang makanya dia sukses saudaraku. Kalau di Aceh biasanya tuh musim durian. Kalau musim durian semua saudara. Begitu durian jadi saudara semua. Biar dapat. Jadi pencitraan itu
Iya sih. Kalau pencitraan ya, maksudnya kita nggak menjalani itu sebagai memang jalan hidup kita, pencitraan ya. Tapi kalau nge-rebranding kayak yang bilang tadi, misalnya aku hijrah kemudian jadi lebih baik, memberikan manfaat lebih baik, kemudian dikenal jadi sosok hijrah yang baik gitu. Kalau kau ya kalau aku Naruto lagi ya kalau aku sih tetap konsisten aja sama apa yang aku kerjakan sekarang. Maksudnya aku yang bergeraknya di bidang. Tapi aku ada satu image sama Kia. apa itu? Dia nih orangnya pantang nyerah kerja. Ya kerja. Pantang menyerah bekerja. Kalau lagi kerja itu pantang nyerah gitu kan, pantang pulang sebelum padam. Kalau dia bukan pantang pulang sebelum padam, dia pantang pulang sebelum resign gitu kan. Dia kalau nggak resign nggak pulang ya, tinggal di kantor ya. Kok kerja dia kalau kerja itu mau kita suruh sampai tengah malam pun kerja walaupun untuk tidur gitu. Kerja ada 3 orang. Enggak, Lagi itu kerja tidur. enggak, itu beda konsep tuh. Itu kan masalah aktualisasi diri, bukan masalah ini. Tapi kalau ngomong masalah apa namanya tujuan untuk bisa dikena, aku sih sekarang cuma fokus aja sama apa yang aku lakukan, enggak tanpa ada target aku harus menciptakan suatu produk. Jadi enjoy aja apa yang buat. Iya, aku ini aja. Misalnya kalau aku pun belum ada, maksudnya biasa kan orang kalau misalnya pengen apa karya dikenal tuh dia pasti kan membuat konsep yang benar-benar harus memang untuk dikenang gitu kan. Maksudnya orang bakal ini terus sama karya-karya itu. Aku masih ngalir aja gitu. Jadi ya kalau misalnya apa namanya kedepannya aku pengen bukan apa namanya, bukan dikenal ya harus dikenal wah si Reja gini bukan. Cuman penting karya aku aja ya. Jadi aku teringat satu aplikasi itu yang pencitraannya tuh gila banget. Aku sebutin nggak? Gak apa-apa, mana tahu dibayarin. Jangan kita yang bayar, berarti kita dibayarin. Takutnya si aplikasi itu nuntut gitu jadinya. Oh enggak, kan kita promo nih. Dia untung harusnya. Contoh lah aplikasi kayak Instagram. Coba kita lihat dulu di aplikasi Instagram ini, kita lihat banyak orang pencitraan di situ. Ya kan? Habis itu aplikasi kayak TikTok gitu. Jadi itu jelas, TikTok mah pencitraan banget kan. Sebenarnya TikTok kan. bagusnya sih kita kayak mana kita ya? Jangan terlalu melihat dari satu sisinya si orang tersebut. Ketika kita melihat dia sebagai apa gitu di TikTok atau di Instagram, kita lihat dulu datanya seperti ini gitu kan. Jadi kesannya nanti bohong loh gitu. Udah langsung disilang terus tuh. Lu baik kayak mana pun dah. Semakin banyak orang melakukan pencitraan tuh ya mungkin bukan bakal makin dikenal gitu kan. Ada makin di. Tapi bisa dikenang hujatannya. Dikenang untuk dihujat. Dikenang untuk dihujat gitu. Iya kan kayak TikTok gitu kan, orang jika goyang-goyang gitu kan. Cuma orang mengenal itu kenangan itu jadi karena image yang buruk gitu kan. Aib ya. Anggapnya kayak kakek Sugiono gitu kan. Ya emang dikenang tapi kan image itu berbeda gitu. Iya sih. Jadi intinya maksudnya gini, ketika orang mau dikenang menjadi sesuatu atau menjadi seseorang, berarti dia harus pertama nge-rebranding, bukan nge-rebranding sih, maksudnya jalani aja lah. Iya, kalau gitu. Jalanin aja. Karena kita pengen kita tuh sebagai orang yang baik gitu kan. Contoh gini lah, orang Islam ya. Kenapa Allah itu mengajarkan kita harus seperti ini, ada larangannya. Karena nanti akan menjadi orang yang baik gitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti keinginan kita, kadang-kadang nggak sejalan nih sama agama. Bagusnya sih sejalan agama. Jadi orang akan nge-rebranding tuh, dia baik loh. Padahal dia cuma ngelakuin apa yang disuruh. Seperti itu. Jadi contoh nggak bohong gitu kan. Sebenarnya dengan jadi diri sendiri kita juga bisa dikenal. Oke, jadi buat kalian yang nonton video ini, yang penting pertama subscribe dulu, baru komen. Karena lebih dekat tombol subscribe sebelah sini, terus baru komen di bawahnya. Ya. Si Reja capek editnya. Iya, kalau ngomong subscribe ada animasi itu tening-tening. Enggak,
maka aku tunjuk agak ke sana kan, aku sebelah sana. Nanti aku kakak ya. Terus komen, maksudnya kalian pengen dikenal sebagai apa dan progres apa sih yang udah kalian buat, karena kayak Bang Surya bilang tadi, apa yang kalian lakukan sehari-hari, kebiasaan kalian tuh akan kenal seperti itu, ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau memang kalian ingin merubah image kalian, jangan pencitraan, memang hijrah benar-benar, rebranding benar-benar, dan jalanin itu sebagai lifestyle kalian. Jangan jadikan itu cuma sebagai pencitraan, ternyata sehari-harinya beda jauh gitu kan. Itu malah nanti kalian akan dikenal sebagai orang lain, gitu kan, akan dikenal sebagai orang lain. Oke, komen di bawah untuk di bawah sini, di bawah sini. Ini bro, sini. Sana subscribe. Oh, sana. Agak sini like. Ya udah, like dulu, subscribe, komen agak ke bawah. Ini bukan YouTube nggak? udah. Jadi komen kalian nanti pengen dikenal sebagai apa, progres apa yang udah kalian buat. Kalau emang nanti episode ini kita perlu bikin. Hapus. Enggak juga. Kalau emang Pokoknya kalau banyak yang cerita hapus. kalau banyak yang jadi dapur. Apakah kalian pengen episode ini berlanjut untuk kita bahasan selanjutnya? Komen juga di bawah. Kalau kalian pengen topik-topik yang lain, komen di bawah, kita akan pilih komen yang paling baik. Komen kalian yang paling banyak like-nya akan kita angkat jadi topik pembahasan kita selanjutnya. Oke. Cukup sekian. Oke. Lupakan masa lalu, branding yang bagus. Ingat lagi masa lalu. Bukan masalah. Iya lah, maksudnya diingat image aja coba. Sutradara udah sutradara. Oke, terima kasih udah nonton sampai bosan. Balik lagi biar tambah bosan dan share biar banyak yang bosan. Channel Gelas Kaleng buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.